Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI mendorong pemerintah membuat regulasi tentang hak atas konten media yang digunakan oleh raksasa teknologi seperti Google, Twitter, dan Facebook. Temuan asosiasi mengatakan selama ini terdapat hubungan yang merugikan pihak media. Terdapat ketidakadilan dalam ekosistem distribusi konten media di platform teknologi raksasa seperti Google, Twitter, dan Facebook. Setidaknya hal tersebut adalah hasil temuan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI, relasi perusahaan media sebagai produsen berita dengan raksasa teknologi selaku distributor berita tidaklah adil. Asosiasi mengatakan selama ini relasi tersebut merugikan perusahaan media. Menurut Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Wenceslaus Manggut, dalam proses pendistribusian konten yang bersumber dari perusahaan media di platform raksasa teknologi, tidak ada hak yang dibayarkan kepada perusahaan media atas konten yang didistribusikan. Hal tersebut merugikan perusahaan media karena dalam memproduksi konten perusahaan media mengeluarkan biaya operasional. Wens menyebut di sejumlah negara regulasi yang mengatur antara perusahaan media dengan raksasa teknologi tersebut telah diatur, misalnya di negara Australia. Negeri kangguru tersebut telah membuat regulasi yang menyatakan kewajiban raksasa teknologi seperti Google, Facebook, dan Twitter untuk membayar konten media setempat yang disebarkan di platformnya masing-masing. Selain itu, AMSI mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mengatur media sosial. Wens menilai penguatan regulasi ini dapat dimasukkan dalam revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini tengah diwacanakan oleh pemerintah. Wens menilai UU ITE lebih mengatur pada pengguna media sosial, bukan mengatur platform media sosial, padahal platform media sosial juga bertanggung jawab atas adanya konten negatif yang ada di platformnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di Market Review di paruh pertama mengenai raksasa teknologi wajib bayar royalti kepada perusahaan media, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Heru Sutadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mas Wiki. Apa kabar? Kabar baik, Pak Heru. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Apa kabar, Pak? Baik. Sama-sama. Terima kasih diundang di Market Review pagi ini. Oke, satu hal yang cukup menarik kita perbincangkan, Pak Heru, ini tentu saja adalah mengenai adanya keberatan dari media penyedia konten yang kemudian beritanya didistribusikan oleh raksasa teknologi seperti kemudian Google, Facebook, ataupun mungkin Twitter. Sebelum kita spesifik membahas itu, sebetulnya kalau dilihat dari ekosistem lah antara perusahaan media penyedia konten dan juga perusahaan distributor konten. Menurut Anda, apakah ekosistemnya sudah tercipta dengan baik, Pak Heru? Ya, memang media sosial dengan konten ini merupakan satu ekosistem yang tidak terpisahkan, gitu ya. Karena betapapun konten menghadirkan banyak pendatang atau pengguna atau mungkin yang bisa sharing berita-berita, gitu ya, informasi, sehingga informasi tersebut bisa tersebar kemanapun. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di dalam negeri, tapi juga ke internasional. Dari internasional juga bisa masuk ke Indonesia, katakanlah seperti itu. Sehingga memang proses antar penyedia atau bagian dari ekosistem tersebut harus memang sama-sama happy, gitu ya. Tapi sekarang ini kan kalau kita lihat memang semua platform ini mengambil semua hasil dari apa yang mereka layani, gitu ya. Katakanlah misalnya iklan segala macam, gitu ya. Bahkan termasuk juga infrastruktur, gitu ya. Infrastruktur nggak dapat apa-apa, tapi semua dana yang masuk dari, terutama dari iklan itu mereka ambil sendiri, gitu. Ini yang menjadi concern di banyak negara, di banyak pihak, bahwa jangan diambil semua dong, harus ada sharing. Karena betapapun sekarang ekonomi dunia ini kan sedang dikembangkan namanya economic sharing, gitu ya, sharing economy. Artinya bahwa ekonomi harus berbagi, tidak hanya mungkin diambil oleh salah satu pihak saja, tapi memang ekosistem harus mendapatkan juga bagian lah dari pendapatan yang didapat dari platform tersebut. Baik, artinya kalau bisa disimpulkan di ekosistem tersebut, fairness belum terlalu ideal ya, Pak Heru? Ya, betul demikian. Ya, artinya bahwa
masih berat sebelah nih, masih semua hasil dari yang didapat oleh iklan di satu platform semuanya diambil oleh platform, sehingga mungkin katakanlah negara nggak kedapatan pajaknya, kemudian juga penyedia konten juga tidak kedapatan mungkin royaltinya atau segala macam. Tapi memang ada juga platform-platform yang sudah katakanlah berbagi pendapatan dengan pengguna, misalnya YouTube gitu ya. Ini kan, nah ini model-model YouTube ini ketika penyedia konten itu mendapat imbalan dari apa yang mereka taruh atau upload di YouTube, bisa di-copy sebenarnya di media sosial lainnya gitu. Bahkan YouTuber menjadi sebuah profesi yang menjanjikan belakangan begitu ya Pak Heru, karena ekosistemnya sudah kemudian tercipta secara ideal. Oke, kita fokus kepada hubungan ataupun relasi antara perusahaan media penyedia konten dan juga distributor, si perusahaan raksasa teknologi tadi, Pak Heru. Bagaimana dengan tanggapan bahwa ya sebetulnya media penyedia konten pun sangat membutuhkan keberadaan dari perusahaan distributor, karena ketika misalnya kontennya sudah terupload di salah satu platform perusahaan raksasa teknologi begitu, daya sebarnya juga akan lebih luas, kemungkinan viral ada, dan secara promosi branding pun perusahaan media kemudian itu akan tersebar luas begitu. Artinya mungkin perusahaan raksasa teknologi tidak begitu memiliki kewajiban untuk memberikan royalti karena mereka sudah memberikan platform mereka untuk dalam tanda kutip promosi perusahaan media penyedia konten. Analisa Anda seperti apa, Pak Heru? Ya memang di satu sisi pendapat tersebut dapat dibenarkan gitu. Jadi katakanlah ada satu media membuat satu berita, beritanya mungkin viral dan tersebar ke banyak pengguna gitu. Tapi di sisi lain juga ada katakanlah semacam royalti atau hak cipta dari pembuatan berita tersebut. Dan ini juga sebenarnya persoalan ini tidak hanya sedang ramai di Indonesia, tapi beberapa negara udah mulai lebih agresif gitu ya. Mereka membuat undang-undang seperti di Australia bahwa media sosial kamu harus bayar nih kalau misalnya ada konten-konten yang dipublikasi di platform kamu gitu ya. Ya memang ini terjadi satu perdebatan lah gitu ya antara penyedia kontennya, pemerintahnya dengan platformnya gitu. Tapi kalau kita lihat misal dalam kasus di Australia terakhir, akhirnya kan juga beberapa media sosial ini menyadari bahwa penyedia konten ini juga merupakan bagian dari ekosistem mereka, yang memang juga merupakan juga inilah hak mereka juga misalnya untuk mendapat bagian lah, sepotong bagian dari pendapatan yang mereka dapat selama ini gitu ya. Dan sekarang ini juga apa yang terjadi di Australia juga udah mulai dikopi nih di banyak negara juga. Misalnya katakanlah ada di Kanada juga mereka sedang mempersiapkan aturan sejenis, kemudian juga di Perancis gitu ya. Artinya bahwa secara internasional persoalan ini menjadi mengemuka, dan memang juga ini juga membuat harusnya juga kesadaran juga bagi penyedia platform bahwa ada yang memang harus mereka share kepada penyedia konten. Baik, artinya memang ada peran regulator yang dibutuhkan di situ. Kalau kita mungkin bisa bayangkanlah sedikit Pak Heru, aturannya ataupun mekanisme peraturannya akan mengatur lini mana saja, besaran royaltinya kah, atau misalnya berapa volume berita yang kemudian sudah didistribusikan oleh platform media sosial, misalnya semakin banyak, semakin besar juga royaltinya. Harus mengatur sedetail itu, Pak Heru, menurut Anda? Ya masing-masing negara tentu memiliki aturan yang berbeda-beda gitu. Katakanlah misalnya, kan kita juga tidak tahu misalnya algoritma YouTube gitu ya, berbagi pendapatan dan sharing pendapatan dengan YouTubernya gitu ya. Tapi betapapun pertama itu ada itikat baik bahwa ada pemahaman bahwa memang penyedia konten ini harus mendapatkan bagian dari iklan yang mereka dapatkan gitu ya, atau mungkin juga bagian dari traffic pengguna yang kemudian masuk ke platform mereka gitu. Itu dulu. Kalau misalnya masalah bagaimana model pembagiannya atau mungkin ada algoritma tertentu gitu ya. Ini kan bisa didiskusikan mungkin bisnis to bisnis gitu ya, antara asosiasi bisa penyedia konten dengan platformnya gitu ya, atau seperti apa gitu. Tapi memang regulasi ini diperlukan agar memang ada semacam fungsi pemaksa gitu ya, bahwa Anda harus berbagi dong gitu loh. Jadi katakanlah misalnya kalau di Indonesia ini katakanlah sebenarnya ini momennya kemarin itu momen misalnya dalam peraturan pemerintah tentang turunan dari cipta kerja gitu ya.
Misalnya ada kewajiban kerjasama antara penyedia platform, kemudian juga dengan penyedia infrastruktur, kemudian juga dengan penyedia konten, dengan mungkin ada pembagian pendapatan segala macam gitu. Jadi yang kita harapkan seperti itu, walaupun memang ini agak miss juga di PP Postal Siar yang baru dikeluarkan ini, tapi memang kita belum terlambat juga kalau misalnya kita mau mengatur, ini bisa kita atur sebenarnya. Baik, sebelum saya kemudian ingin membahas mengenai bagaimana level of awareness dari regulator untuk melihat sisi royalti ini adalah menjadi sebuah hal yang penting dalam hal relasi antara perusahaan media penyedia konten kemudian juga distributor. Saya ingin melihat sebetulnya di dalam dunia digital kita, Pak Heru, royalti itu penting atau tidak? Apakah ini harusnya menjadi sebuah concern stakeholders? Royalti itu penting karena ini merupakan apresiasi penghargaan kita terhadap para penemu, misalnya penemu satu teknologi tertentu, misalnya gitu, atau satu ilmu pengetahuan baru, atau mungkin juga kreativitas gitu ya, karena betapapun juga dalam hal kreativitas itu seolah-olah gampang gitu, tapi dalam proses penciptaan hasil itu kreativitas itu mungkin juga melibatkan banyak orang gitu ya. Bisa katakanlah media kan juga tidak mungkin dia asal comot berita dari pihak lain, tapi dia juga harus melakukan satu proses, mungkin datang ke narasumber, kemudian narasumbernya tidak hanya satu, harus cover both side segala macam gitu. Ada proses penulisan, check and recheck dari penulisan, publikasi pun juga menggunakan teknologi yang juga harus berbayar segala macam gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian juga bahwa ketika kita membaca sebuah informasi, konten berita ataupun bukan konten video gitu ya, ini merupakan satu proses yang panjang, sehingga memang kalau kita bisa menghargai, tentu ini juga menjadi hak, selain menjadi hak bagi yang pencipta kreatif tersebut, tapi juga merupakan juga penghargaan bahwa dengan misalnya mendapatkan katakanlah royalti, hak cipta segala macam, ini juga mendorong agar mereka juga bisa lebih kreatif lagi membuat tulisan yang lain, berita yang lain, atau konten-konten lainnya. Gitu. Baik, apakah concern yang sama juga dimiliki oleh pemerintah, sehingga kemudian mereka memiliki sense of urgency untuk membuat regulasi yang mengatur itu gitu ya, keharusan misalnya salah satu platform distributor untuk memberikan royalti kepada konten ataupun perusahaan penyedia konten. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Heru, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting.
Ya, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, ada beberapa data yang sudah kami siapkan di Market Review. Di antaranya adalah mengenai keuntungan raksasa teknologi. Setidaknya ini yang tercatat di kuartal 3 tahun 2020. Apple nampaknya menjadi perusahaan raksasa teknologi dengan capaian keuntungan terbesar dibandingkan dengan perusahaan yang lain sebesar 12,7 juta US dollar. Setelahnya ada Alphabet sebanyak 11,2 juta US dollar, kemudian ada Facebook 7,8 juta US dollar, kemudian ada Amazon 6,3 juta US dollar dan Twitter 0,028 juta US dollar. Dan berikutnya adalah mengenai 5 platform media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Yang pertama yang paling banyak diakses adalah YouTube dengan persentase 93,8%. Kemudian WhatsApp 87,7%, ada Instagram di posisi ketiga dengan persentase kunjungannya begitu yang survei oleh We Are Social sebanyak 86,6%, Facebook 85,5% dan Twitter 63,6%. Dan berikutnya adalah untuk waktu penggunaan internet oleh milenial. Ini yang terbaca pada kuartal 3 tahun 2020. Untuk menggunakan media sosial sebanyak 2,5 jam atau 2,5 jam. Kemudian untuk streaming musik 1,7 jam, kemudian streaming video 1,6 jam, dan juga untuk media online 1,4 jam. Ini yang dikompilasi datanya dari Global Web Index. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Melihat data-data tadi, sebetulnya Pak Heru sangat worth it jika kemudian royalti diperjuangkan oleh perusahaan penyedia konten kepada distributor. Banyaknya kemudian masyarakat yang mengakses konten atau platform media sosial dan lain sebagainya, ini sebetulnya menjadi sumber income untuk platform media sosial yang kemudian penghasilannya sangat fantastis. Pak Heru, analisa Anda seperti apa? Ya betul, jadi pendapatan dari media sosial itu kan memang mereka mengenerate traffic gitu ya. Jadi makin banyak traffic, mereka bisa menjual traffic tersebut, evaluasikan ke iklan gitu ya. Berapa jam orang menggunakan platform mereka, wilayah mana saja, negara mana saja, usianya seperti apa gitu. Ini bisa dipergunakan dengan teknologi big data oleh mereka sehingga menghasilkan iklan yang cukup besar. Tadi kalau kita bicara memang cara pandang dari pemerintah, memang pemerintah ini belum melihat persoalan ini secara lebih jauh. Kita melihat media sosial ini pendekatannya adalah agar mereka tidak mengirim hoax gitu atau tidak menyebarkan hoax atau digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian gitu ya. Padahal di balik itu semua ada nilai ekonomis yang cukup besar gitu ya. Selain misal kita bicara bagaimana juga pajak yang harus mereka bayarkan di satu negara karena juga banyak orang Indonesia juga yang beriklan di sana. Di sisi lain juga harus ada concern juga mengenai tadi royalti, hak cipta terhadap para penyedia konten gitu ya. Mungkin teman-teman di para penggiat media sosial yang memberikan konten, menyediakan konten, asosiasi media segala macam juga perlu diskusi nih dengan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM gitu karena mereka kan ada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual gitu ya. Sehingga cara pandangnya itu tadi cara pandang yang Kementerian Kominfo misalnya katakanlah lebih ke bagaimana ujaran kebencian, penapisan hoax segala macam, ini juga lebih bagaimana juga para penyedia konten ini dihargai atas hasil karya kreativitas mereka dalam penyediaan konten gitu. Baik, ada upaya proaktif dari pemerintah sendiri untuk mendengar input dari stakeholders agar kemudian itu diformulasi dalam kebijakan yang nantinya bisa mengakomodir kepentingan berbagai macam pihak begitu ya di dunia digital di Indonesia. Oke, jika memang peraturannya sudah ada, mungkin Anda dapat memproyeksikan nantinya ekosistem antara konten kreator ataupun perusahaan media lah. Kalau konten kreator mungkin bisa bicara mengenai konten kreator yang independen, yang tidak kemudian memerlukan biaya operasional yang banyak, memperkerjakan karyawan, melakukan riset dan lain sebagainya. Kita bicara spesifik mengenai perusahaan media, penyedia konten, yang ada sisi jurnalistik di situ, membayar pajak juga, ada biaya operasional dan lain sebagainya. Ketika aturannya memang sudah ada, bagaimana aturan itu
akan mengubah lah ekosistem antara ataupun relasi lah antara perusahaan media penyedia konten dan juga distributor? Ya kalau kita lihat kan memang kalau perusahaan media sekarang ini salah satu hal yang juga cukup menekan ini kan kehadiran media sosial gitu ya. Karena berita-berita tersebut bersebaran di media sosial, ya kadang-kadang mungkin pesaingnya tidak dibuat secara baik gitu ya. Karena sehingga juga menyebarkan hal-hal yang terkait dengan ujaran kebencian, hoax. Saya pikir memang ini harus didukung bahwa media sosial harus mendapat penyedia media, perusahaan media, penyedia konten harus mendapatkan apresiasi agar apa? Agar mereka juga tetap dapat menyampaikan hal-hal yang dapat katakanlah melawan hoax. Karena berita hoax itu biasanya diproduksi karena informasi yang disampaikan itu sepertinya asal-asalan gitu ya. Tidak melalui satu proses jurnalistik yang ada cek and recheck, cover bocet segala macam gitu. Sehingga kalau saya melihat secara lebih jauh bahwa ketika ada apresiasi terhadap perusahaan media, ini mendorong perusahaan media ini juga lebih meningkatkan kualitas dan secara ujungnya ini dapat melawan apa yang kita sebut dengan hoax. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kan juga bahwa media perusahaan media online segala macam ini kan juga merupakan satu sumber untuk orang melakukan cek and recheck nih. Benar nggak sih berita yang disampaikan lewat WhatsApp gitu ya, atau mungkin yang tersebar ke masyarakat tentang satu hal gitu ya. Kalau berita tersebut ternyata nggak ada di media mainstream, media online gitu ya, ini kan juga masyarakat akhirnya bisa menyimpulkan secara cerdas bahwa oh itu hoax gitu loh. Baik. Jadi memang juga penghargaan apresiasi ini sebenarnya juga bisa juga sebagai alat untuk melawan hoax, sehingga berita yang ada di media sosial, platform media sosial ini juga dapat kita filter, sehingga memang hanya berita-berita yang berkualitas, itulah yang bisa disampaikan dan tersebar. Gitu. Ya, konten kreator juga jadinya terpacu untuk memproduksi konten-konten yang lebih berkualitas begitu ya, Pak Heru ya. Baik, oke. Kalau kita bicara skopnya mengenai Indonesia, jika memang peraturannya udah ada sebuah kebijakan mandatori yang mengharuskan perusahaan distributor, perusahaan raksasa teknologi tadi membayarkan royalti kepada perusahaan penyedia konten yang ada di Indonesia. Akankah market Indonesia masih tetap dinilai menarik? Kalau kita lihat dari bagaimana sebetulnya Indonesia dapat menjadi sebuah market yang sangat-sangat besar dan juga potensial untuk perusahaan raksasa teknologi tadi. Jika ada peraturan ini, tetapkah kemudian Indonesia menjadi sebuah market yang menarik, Pak Heru? Kalau kami meyakini bahwa Indonesia tetap akan menjadi pasar yang menarik, gitu, bahkan sampai 1 dekade ke depan. Karena mungkin secara ekonomi kita tahu bahwa di 2025 ekonomi digital kita itu mencapai 200 miliar dolar. Ini angka yang cukup fantastis. Dan kalau kita lihat misalnya dari statistik saat ini, jumlah penduduk kita 272 juta, kemudian pengguna internet yang tidak dapat kita lupakan itu 202 juta gitu ya. Sehingga kalau misalnya untuk mengenerate traffic, untuk memasarkan iklan lewat internet, lewat media sosial, di Indonesia ini salah satu pasar yang potensial saya pikir. Sehingga memang ya orang memang berlomba-lomba untuk masuk ke pasar Indonesia tentunya. Baik, oke. Selain royalti ataupun mungkin publisher rights lah ya, istilahnya lebih tepat demikian. Ada concern lain atau tidak, Pak Heru, menurut Anda terkait dengan konten yang ada di media sosial dan lain sebagainya yang perlu diatur dalam regulasi? Ya tentu yang perlu kita kedepankan itu selain tadi apresiasi, royalti, juga bagaimana konten ini kualitasnya dapat kita jaga gitu ya. Jadi katakanlah konten-kontennya tentu konten-konten yang memang mencerdaskan, kemudian mendorong perekonomian kita segala macam gitu ya. Jadi memang ini dua belah pihak gitu loh. Jadi kalaupun ada kreativitas yang positif gitu ya, kritik boleh, tapi memang perlu disampaikan secara sopan, secara lebih baik gitu ya. Sehingga memang kedepannya bahwa Indonesia ini on the track untuk membangun ekonomi digital. Karena banyak negara juga sekarang mereka kiblatnya atau mazhab yang dipakai dalam pembangunan ekonomi ini arahnya adalah ekonomi digital gitu ya. Dan saya yakin bahwa kita semua bisa berkontribusi terhadap pembangunan digital di Indonesia sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalnya perusahaan media segala macam,
ya mereka bisa memberikan konten-konten yang memang juga tadi mencerdaskan, kemudian mencerahkan masyarakat dengan informasi-informasi yang memang juga secara cepat didapat gitu ya. Apalagi sekarang arahnya juga yang streaming, sehingga tidak hanya kata-kata tapi juga sudah ke video dengan kualitas yang sangat baik gitu. Baik, Pak Heru, seperti tadi contoh yang Anda sebutkan case yang terjadi di Australia, bagaimana sebetulnya terjadi compliance terhadap law enforcement di sana. Perusahaan distributor kemudian membayarkan royalti kepada perusahaan penyedia konten di sana. Dari law enforcement yang kemudian sudah dilakukan di Australia, apa yang bisa dipelajari sebetulnya dari case-nya Indonesia ataupun mungkin skopnya Indonesia? Ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Yang pertama itu adalah bagaimana pemerintah harus memiliki cara pandang yang berbeda terhadap platform media sosial. Tidak hanya mereka sebagai penyampai informasi, penyebar informasi, yang kadang-kala kita kepusingan bagaimana kemudian memblokir, tapi bagaimana ini bisa dijadikan peluang juga untuk mengenerate pendapatan bagi masyarakat, bagi penerbit segala macam, untuk berbagi pendapatan dari iklan yang mereka berikan gitu ya. Kemudian di sisi lain tentunya adalah bahwa kita juga, kalau kita lihat di Australia, halo? Ya, silakan Pak. Kalau kita lihat di Australia juga memang ada juga nih bahwa media sosial tersebut kemudian melakukan perlawanan gitu ya, perlawanan terhadap pemerintah dengan cara mereka memblokir semua media sosial ini. Jadi intinya bahwa sepanjang kebijakan pemerintah tersebut itu dikeluarkan, ini tentu juga bisa menjadi satu faktor perlawanan juga, bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan gitu ya. Baik, oke. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita masih ada satu segmen, Pak Heru, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that have been delivered on IDX Channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX Channel can be watched through Vision Channel, First Media Channel, IndiHome Channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, masih membahas kemudian raksasa teknologi wajib membayar royalti kepada perusahaan media.
Pak Heru, tadi kita sempat membahas mengenai treatment regulator lah kepada perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di Indonesia. Kita belum memasukkan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan treatment perpajakan. Artinya ketika treatment perpajakan sudah kemudian diberikan, tapi kemudian juga nanti ada tambahan mengenai royalti yang harus dibayarkan kepada perusahaan penyedia konten. Artinya secara ekosistem Indonesia masih seksi ya, kalau kita pinjam sudut pandang dari perusahaan raksasa teknologi. Iya betul, memang kalau kita lihat Indonesia kan tadi saya katakan bahwa Indonesia ini merupakan pasar yang seksi bagi penyedia platform atau yang ingin menyelenggarakan bisnis digital. Jadi kan ada statistik yang jumlah penggunanya 200 juta, 202 juta segala macam. Dan memang di sisi lain bahwa isu perpajakan ini juga menjadi hal yang cukup penting karena sampai saat ini kan juga kita kehilangan potensi pajak yang cukup besar gitu ya. Artinya bahwa tidak semua penyedia platform tersebut dapat kita pajakin gitu. Karena dan pajak itu kan juga ada beberapa bagian gitu ya. Dan kalau kita lihat kan arahnya kalaupun misalnya ada pajak yang harus dibayarkan, ini kan sekarang ini pemerintah masih arahnya adalah PPN gitu. Padahal PPN itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh pengguna gitu ya. Dan pengguna itu adalah orang Indonesia gitu loh. Sehingga memang tidak berimbas terlalu banyak terhadap penyedia konten. Kalau saya terhadap platform. Kalau saya mengusulkan bahwa juga pajaknya secara komprehensif gitu loh. Karena betapapun juga misalnya perusahaan-perusahaan lokal kan juga mereka dikenakan pajak yang komprehensif ya. Ada pajak pertambahan nilai, kemudian juga pajak penghasilan segala macam. Sehingga memang kalau dengan perpajakan selesai, termasuk juga nanti kita bicara tentang royaltinya terhadap konten-konten yang digunakan di platform media sosial. Jadi memang kedepannya economic sharing yang digaungkan oleh platform-platform di dunia ini itu memang terwujud gitu. Jadi tidak semua pendapatan iklan menjadi hak, seolah-olah menjadi hak platform, tapi juga nanti Indonesia mungkin juga negara-negara lain juga mendapatkan porsinya sesuai dengan pasar iklannya, sesuai dengan konten yang dihasilkannya gitu ya. Baik, mengenai kewajiban perusahaan teknologi untuk membayarkan royalti kepada perusahaan penyedia konten, Pak Heru, apakah ini disertakan di Undang-Undang Hak Cipta atau sebetulnya diperlukan regulasi lain yang agar kemudian spesifik mengatur hal ini? Ya, sebenarnya di Undang-Undang hak atas kekayaan intelektual itu sebenarnya ada ketentuan juga bahwa konten itu harus mendapatkan penghargaan gitu kan. Cuma kan sekarang karena seolah-olah ini wilayah yang berbeda, platform media sosial, internet gitu ya, sehingga mungkin ada baiknya didiskusikan kembali apakah diperlukan aturan baru. Kalau aturan yang lama itu cukup kan berarti tinggal di penegakan hukumnya gitu ya. Termasuk Undang-Undang ITE juga bicara tentang bagaimana kita menghargai hak cipta segala macam gitu loh. Tapi memang dalam pelaksanaannya ini kurang perhatian nih. Nah, dengan apa yang terjadi di beberapa negara, saya pikir ini merupakan saatnya kita nih untuk bergerak bersama juga agar ada penghargaan terhadap penyedia konten, perusahaan media gitu ya. Baik, Pak Heru, yang kemudian terjadi di berbagai negara adalah biasanya regulator tidak kemudian catch up terlalu cepat lah. Artinya speed mereka untuk catch up dengan apa yang terjadi di dunia digital tidak secepat apa yang kemudian terjadi di dunia digital itu sendiri. Nah, kalau bicara skupnya soal Indonesia, sebetulnya seberapa akseleratif sih regulator kita untuk catch up dengan dinamika yang ada di dunia digital agar kemudian dibuat regulator yang dapat mengatur itu dan efektif? Memang dalam prakteknya betapapun itu teknologi biasanya bergerak lebih cepat dibanding regulasi gitu ya. Tapi yang kita harapkan ini gapnya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi kalau katakanlah teknologi agak di depan, regulasi segera harus menyusul gitu ya. Ini juga kemarin juga disampaikan Pak Jokowi bahwa kita harus segera ini transformasi digital gitu ya. Artinya bahwa perhatian kita ini juga harus ke arah digital semua gitu loh. Nah ini kan yang kita sayangkan ini memang para pembantu presiden misalnya di kementerian kan nggak semuanya
paham mengenai hal itu. Nggak semuanya sepakat gitu ya. Apalagi kan misal ini juga ada pengaturan terkait dengan platform asing gitu ya. Seperti misalnya Bu Menteri Keuangan gitu kan mengatakan bisa pengaturan perpajakan ini kita akan mengikuti OECD gitu ya. Padahal kan kita bukan member OECD. Dan memang sudah kita perkirakan juga bahwa ini akan lama. OECD peraturan OECD yang akan dikeluarkan kemarin Oktober 2020 kan kemudian molor gitu. Artinya bahwa memang ini saatnya masing-masing negara ini berjuang masing-masing aja gitu ya. Jadi kita bisa melihat benchmark di negara lain seperti apa. Kalau kita punya ide yang berbeda ya mungkin bisa saja kan gitu kan. Baik. Tapi karena misalnya terkait dengan konten bagi pemberitaan segala macam yang kemudian harus dihargai, ini kan udah beberapa negara juga. Ini bisa kita ikuti bagaimana mereka mengatur, bagaimana mereka enforce agar aturan ini juga bisa jalan. Yang paling penting jika kemudian regulatornya akseleratif untuk menciptakan lah ya regulasi-regulasi yang mengatur itu semua. Semoga peraturan-peraturan yang dihasilkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, apakah itu dari sisi media konten kreatornya ataupun mungkin dari sisi distributornya, karena keberadaan mereka juga cukup penting di Indonesia. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Heru, sukses selalu, sehat selalu Pak Heru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan yang tidak kalah menariknya. Di paruh kedua nanti kita akan berbincang mengenai pembebasan PPNBM dan resiko kredit macet. Usai jeda berikut ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm Associate Producer and News Presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemerintah berencana akan memberikan subsidi pajak penjualan atas barang mewah mobil baru pada tahun ini, di mana kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021 dengan 3 tahapan insentif per 3 bulan. Industri pembiayaan tengah bersiap mengantisipasi dampak dari kebijakan pemberian subsidi pajak penjualan barang mewah mobil baru pada tahun ini, di mana pemerintah akan menanggung penuh PPNBM untuk kendaraan di bawah 1.500 cc yang memiliki kandungan lokal mencapai 70%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2021 dan memiliki 3 tahapan insentif per 3 bulan, yaitu 100% ditanggung pemerintah, kemudian berkurang sebesar 50% dan tahap terakhir menjadi tersisa 25%.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Suwandi Wiratno mengatakan bahwa segmen yang masuk kriteria subsidi PPNBM dinilai sebagai salah satu andalan yang menopang sekitar 24% portofolio penyaluran baru leasing ke sektor otomotif setiap bulan. Seperti diketahui berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, portofolio penyaluran industri di segmen roda 4 baru hingga kini masih menjadi penopang utama industri dengan nilai penyaluran tertinggi. Di mana sepanjang tahun 2020 nilai piutang pembiayaan mobil baru ditutup sebesar 112,22 triliun rupiah atau terkoreksi 17,46% dibandingkan capaian tahun 2019. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, kita akan mulai perbincangan di paruh kedua. Tentu saja dengan tema pembebasan PPNBM dan resikonya yang kemudian mengikuti. Salah satunya adalah mungkin kredit macet. Kita kemudian akan membahas hal tersebut dengan Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Selamat pagi, Pak Suwandi. Selamat pagi, Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat, Pak? Sehat, salam sehat juga buat Baik. Pak Wiki. Salam sehat juga Pak Suwandi. Oke, kita langsung saja membahas tema kita hari ini. Adakah concern terkait dengan pembebasan PPNBM dan juga resiko kredit macet? Karena itu kemudian asumsi lah ya, ataupun mungkin kesimpulan lah yang ada di masyarakat bahwa mungkin ketika misalnya animo dari masyarakat ketika PPNBM dibebaskan, ajuan kredit akan meningkat dan most likely mungkin akan terjadi kredit macet. Asumsi itu bisa dibenarkan atau tidak dari sisi industri, Pak Suwandi? Ya, kita kalau dari sisi industri tentu terkait kredit macet kita bisa melihat apa yang terjadi di tahun 2020 ya, Mas Wiki. Nah, apa yang terjadi di 2020? Pertumbuhan piutang pembiayaan industri kami turun hampir 18% atau 18% kurang lebih. Nah, dengan penurunan tersebut, NPF atau non-performing financing kita masih bisa terjaga ditutup di bulan Desember di angka 4,01%. Memang sempat melonjak di atas 5, yaitu 5,2% di bulan Agustus. Nah, dengan hanya volume yang tidak begitu besar, namun kita bisa menjaga NPF ini sudah menjadi satu bukti bahwa kualitas perusahaan pembiayaan ini sudah sangat baik. Kenapa sangat baik? Pengajuan kredit-kredit baru atau pengajuan pembiayaan baru sejak April 2019 itu kita sudah sangat hati-hati dan lebih hati-hati lagi karena sudah punya alat monitoringnya, yaitu di mana kita sudah diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi anggota SLIK, jadi itu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, SLIK ini sebenarnya awalnya hanya pertukaran informasi yang terjadi di antar bank. Sejak April 2019, bukan hanya antar bank, tetapi industri keuangan bank sudah diwajibkan untuk melaporkan para debiturnya. Di mana yang debitur yang membayar tepat waktu kita laporkan tentu sebagai debitur lancar. Debitur-debitur yang kurang baik tentunya adalah sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya dia masuk dalam pembayaran terlambat 1 bulan, tentu nanti akan dimasukkan dalam kolektibilitas 2. Selanjutnya ada aturan kolektibilitas 3, 4, dan 5. Nah, ini akan menjadi acuan kita semua di industri keuangan secara menyeluruh bahwa debitur-debitur yang mempunyai performance pembayaran di industri keuangan lainnya, ada pinjaman di bank atau di industri keuangan enggak, kita udah tahu sekarang. Nah, kalau mereka mempunyai kualitas yang tidak baik terhadap pinjaman yang sedang berlangsung, tentu itu akan ditolak oleh perusahaan pembiayaan dan sangat juga tidak menguntungkan bagi siapapun juga yang tidak mempunyai karakter yang baik dalam membayar hutangnya. Nah, disinilah yang mungkin menjadi argumentasi kita atau satu acuan yang menjadi bahwa industri keuangan yang ada di Indonesia ini dengan pengawasan OJK sudah sangat baik karena kita sudah diberikan akses SLIK tersebut. Artinya sudah ada mekanisme preventif berupa sistem layanan informasi keuangan tadi ya, Pak Suwandi, untuk kemudian mencegah terjadinya resiko kredit macet
pasca diberlakukannya pembebasan PPNBM ini? Betul. Nah, Baik. kalau kita bicara PPNBM kembali, Pak Wiki, PPNBM ini kan juga bukan dibebaskan untuk semua jenis mobil. Untuk yang di bawah 1.500 cc ya, Pak Swandi? Halo? Ya. Untuk 54 makanya itu pakai spare part yang diproduksi di Indonesia lebih dari 70%. Halo, Pak Swandi. Baik, pemirsa, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Swandi. Kita akan coba menghubungi kembali di segmen berikutnya, tetap di Market Review. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama, Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi COVID. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Bapak Swandi Wiratno, Ketua Umum APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pak Swandi, tadi saya kemudian tidak terlalu jelas mendengar suara Anda. Sebetulnya terkait dengan pembebasan PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc. Marketnya untuk industri seberapa besar dan bagaimana ini dapat menjadi sebuah potensi lah pada saat masa sulit, masa pandemi sekarang ini untuk industri pembiayaan? Ya, Mas Wiki, terkait seberapa besar marketnya, jadi kita sudah juga diskusi dengan ATPM atau dealer, dan kita bertanya seberapa besar market share terkait keringanan PPNBM yang khusus untuk yang di bawah 1.500 cc, eksklusif kali 2 dengan lokal konten 70%. Dari data yang ada, kurang lebih sekitar 24% dari total dari total penjualan mobil pada umumnya, Pak. Oke. Nah, jika 24% ini, saya membuat suatu analisa atau asumsi
asumsi seberapa besar market share daripada penjualan nanti ke depan akibat dampak PPNBM ini. Dan kita ketahui segala macam jenis keringanan tentu akan membawa ke arah yang lebih positif. Nah, apakah ini mempunyai dampak penjualan yang akan cukup besar nanti di kemudian hari? Tentu kita bisa melihat bahwa kalau dari data analisa saya, siapa saja yang mungkin akan memanfaatkan keringanan PPNBM ini? Saya melihatnya ada beberapa hal. Kalau dari data yang ada adalah mungkin kita tarik ke belakang sedikit. Misalnya, para pembeli kendaraan sejenis Xenia, Avanza, R3, atau kendaraan SUV seperti Terios dan Rush yang membeli kendaraan tersebut misalnya di tahun 2016, tahun 2017. Nah, tentu kendaraan ini sudah umurnya sekitar 5 atau 4 tahun. Nah, disinilah para pembeli yang pernah membeli kendaraan dan umur kendaraan sudah 4-5 tahun mempunyai kesempatan untuk bertukar tambah, artinya menjual kendaraan yang sudah tua, membeli kendaraan yang baru. Nah, berapa besar penjualan kendaraan di 2016-2017 itu kurang lebih 2 tahun saja sekitar 2 juta kendaraan baru. Nah, kalau 24%, kita asumsikan 25% dari 2 juta 500 ribu kendaraan yang punya potensi untuk menukar. Nah, apakah 500 ribu ini akan menukar di tahun 2021 dengan memanfaatkan keringanan? Kita ambil 30%-nya saja, mungkin sekitar 150 ribu pasar yang mungkin bisa memanfaatkan ini. Namun kita juga perlu ketahui bahwa jika mereka memanfaatkan kesempatan ini, tentu dealer ini stoknya ada atau tidak. Pabrikan apakah bisa mampu untuk misalnya memanfaatkan momentum, misalnya kalau ini menjadi euforianya akan banyak yang mengganti kendaraannya. Jika banyak, tentu pabrikan juga mengalami kesulitan. Misalnya sekarang kan masih PPKM atau PSBB ketat, yang dimana protokol kesehatan harus dijalankan untuk pabrik, di mana pekerjanya hanya 50% saja yang boleh masuk kerja. Nah, ini sebenarnya tantangan-tantangan yang perlu juga dianalisa oleh industri otomotif sendiri. Namun kita lihat bahwa keringanan ini kembali bukan terhadap 100% total market penjualan, tapi hanya 24%. Demikian, Pak. Artinya pembebasan PPNBM ini juga memang memberikan dinamika lah di berbagai macam lini ataupun pihak begitu ya, dari sisi perusahaan pembiayaan, kemudian specifically juga di industri otomotif, karena seperti yang Anda tadi sampaikan, ada keterbatasan produksi, mengingat ada pembatasan kegiatan dan lain sebagainya. Oke, dari upaya ataupun mekanisme preventif sudah dilakukan. Tadi Anda menyampaikan mengenai sistem layanan informasi keuangan ini untuk meminimalisir risiko kredit macet. Tapi dalam hal pelayanan, Pak Suwandi, apa yang diantisipasi oleh industri menyambut kemudian animo ataupun excitement dari masyarakat dalam memiliki kendaraan mengikuti pembebasan PPNBM ini? Apa antisipasinya? Ya, kalau antisipasi sih sebenarnya biasa-biasa saja, Pak Wiki, karena bicara mengenai volume peningkatannya pastinya juga tidak akan kembali normal. Seperti masa-masa sebelum COVID, di mana rencana penjualan itu kurang lebih 1 juta. Ada peningkatan tapi kemudian terbatas begitu ya menurut Anda ya? Betul. Ya, belum sampai dengan kembali normal seperti zaman-zaman sebelum pra-COVID, yaitu kurang lebih penjualan kendaraan diproyeksikan kurang lebih 1 sampai dengan 1 juta mobil per tahunnya. Baik, ya Pak Suwandi, untuk mendorong terdongkraknya daya beli masyarakat mengikuti kebijakan pembebasan PPNBM, pemerintah berharap industri pembiayaan menurunkan DP. Ini mungkin atau tidak? Ya, kalau bicara keringanan DP sampai dengan 0%, dikatakan mungkin atau tidak, ya mungkin saja, Pak Wiki. Nah, tetapi apakah ini akan diberikan kepada semua, atau mungkin jika misalnya ada orang yang ingin mendapatkan fasilitas DP 0%, tentu kita akan melihat kemampuan bayar daripada calon debitur yang mengajukan aplikasinya. Nah, kemampuan bayar itu tentu berbagai hal kita lihat, dari kemampuan keuangan, dari karakter, dari cek tadi tersebut. Itu yang akan menjadi acuan kita, dan bahkan mungkin ada tambahan, kita ada Pepindo Giro Kredit, di asosiasi kita ada Rapindo untuk mengecek apakah nomor rangka nomor mesin yang dibiayai tidak
tidak terjadi potensi double financing. Nah, ini semua praktek pengecekan itu di depan itu pasti kita akan lakukan dengan benar dan baik. Nah, DP 0% kembali lagi bukan untuk semua program yang kita akan adakan kepada semua klien atau calon debitur. Tetapi terdahulu misalnya kita mempunyai peraturan minimum DP 20%, kalau sekarang jadi 0%, itu kan sebenarnya relaksasi DP. Jadi DP itu bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%, 25%, tergantung dari kemampuan bayar debitur atau calon debitur yang mengajukan aplikasi pembiayaan, Pak. Baik, Pak Suwandi, untuk saya yang sangat awam dalam hal industri pembiayaan, seperti yang Anda tadi sampaikan, pentingnya keberadaan DP adalah ini sebagai early measurement lah ya, kepada calon debitor sebelum kemudian mereka mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Fungsi lain sebetulnya dari point of view perusahaan pembiayaan, keberadaan dari DP ini apalagi yang kemudian memang memerlukan adanya prosentase DP lah, khususnya mengikuti nanti pembebasan PPNBM. Ya, kalau terkait DP kembali lagi itu sebenarnya adalah relaksasi di mana kita diberikan kepercayaan dan kedewasaan di dalam menentukan calon debitur yang mengajukan di masing-masing perusahaan pembiayaan yang tahu ini. Nah, seperti kalau saya ambil contoh begini, satu keluarga misalnya dia punya anak gadis misalnya 3, ya tentu ketiga anak gadis ini pada saat umur 13 tahun ada aturan rumahnya, ada house rule ya, house rule di mana nggak boleh pulang lebih dari jam 8 malam misalnya. Salah satu keluarga seperti itu, keluarga lain bisa berbeda. Beranjak misalnya ke umur 17 itu diberikan relaksasi dari pulangnya mungkin tidak boleh di atas jam 10 malam. Dan tentu kedewasaan ini diberikan kepada si anaknya tersebut. Nah, jika ada terjadi sesuatu yang mungkin tidak diantisipasi oleh orang tuanya, tentu akan terjadi pengetatan lagi. Demikianlah ceritanya seperti cerita dalam satu keluarga, demikian juga di industri kami. Ini mungkin dilihat bahwa secara kami ini secara kualitas sudah baik, walaupun penurunan pembiayaan turun, kualitas NPF-nya masih baik, yaitu 4,01% secara gross, secara net-nya yaitu di bawah kurang lebih sekitar 1,5%. Nah, artinya bahwa perusahaan pembiayaan sudah mempunyai alat monitoring ini gitu loh, Pak Wi. Baik, berbagai macam kelonggaran ini untuk mendongkrak daya beli dari masyarakat, menggairahkan daya beli dari masyarakat menjadi satu hal yang penting, tapi itu semua kembali lagi kepada profil resiko dari calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Dan artinya juga terkait dengan pembebasan PPNBM mobil di bawah 1.500 cc ini juga tentunya dilihat sebagai sebuah potensi yang cukup positif oleh industri pembiayaan. Pak Suwandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih Pak Wi. Ya, pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.